semuanya, perkenalkan saya Ive. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman sekaligus proses fermentasi kopi menggunakan starter semangka dengan metode anaerob. Kira-kira seperti apa ya rasa kopi yang difermentasi menggunakan semangka? Yuk kita ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Sebelum mulai, kita kenalan dulu dengan metode yang digunakan yuk. Fermentasi merupakan proses yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mengubah karakter rasa pada kopi. Nah, kali ini saya menggunakan metode anaerob, yaitu fermentasi yang dilakukan dalam kondisi minim atau tanpa oksigen. Metode ini sering digunakan untuk menghasilkan cita rasa kopi yang lebih kompleks dan unik. Saat ini perjalanan dimulai dari Desa Bansari, tepatnya di Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya melakukan field trip sekaligus melihat langsung proses pemetikan kopi ceri. Untuk mendapatkan hasil fermentasi yang baik, tentunya kita harus memilih buah kopi yang sudah matang sempurna. Biasanya ditandai dengan warna yang cerah dan merata. Di sini kita sedang dijelaskan dan diarahkan secara singkat oleh Bapak yang bertugas di kebun. Nah, ini dia salah satu kopi ceri yang saya petik dengan jenis Yellow Caturra. Buah yang dipilih adalah buah yang matang, segar, dan tidak memiliki cacat atau kerusakan. Kualitas buah di tahap awal sangat berpengaruh terhadap kualitas rasa kopi yang akan dihasilkan nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang cukup menarik, yaitu membuat starter semangka. Kenapa memilih semangka? Karena semangka mengandung gula alami yang cukup tinggi sehingga dapat membantu pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi. Setelah semangkanya sudah dipotong menjadi bagian-bagian kecil, sekarang kita timbang untuk mencapai takaran yang kita inginkan. Selanjutnya, semangka yang sudah ditakar tadi dihancurkan hingga menjadi bubur cairan yang nantinya akan digunakan sebagai starter fermentasi. Selanjutnya, kami menambahkan gula dengan takaran tertentu. Tujuannya bukan supaya kopinya jadi manis ya, tapi untuk memberikan makanan tambahan bagi mikroorganisme selama proses fermentasi. Jadi mereka bisa bekerja lebih maksimal dalam membentuk karakter rasa kopi yang unik. Tidak lupa juga kita tambahkan air sesuai takaran yang kita targetkan ya. Nah, sudah jadi hasil pembuatan fermentasi semangkanya. Sekarang kita masukin ke dalam wadah untuk kita diamkan selama beberapa jam terlebih dahulu. Berikutnya, setelah kita diamkan beberapa jam, kita melakukan pengamatan yang pertama. Setelah 6 jam, kita akan memberi makan fermentasinya dengan air gula. Di sini airnya saya pakai 300 ml. Untuk gulanya sesuai takaran yang kita capai. Sekarang setelah kita melakukan pengamatan berulang selama 5 kali pengamatan dan juga 5 kali memberi makan pada fermentasinya, sebanyak 300 ml air gula setiap pengamatan dilakukan. Dan pada akhirnya kita mencapai hasil fermentasi sebanyak ini. Setelah itu, sebelum masuk ke proses fermentasi, dilakukan terlebih dahulu proses sortasi atau pemilahan buah kopi ceri. Pada tahap ini, kami memilih buah yang matang sempurna, berwarna merah merata, serta tidak memiliki cacat, luka, atau tanda-tanda kerusakan. Nah, sortasi itu menjadi langkah paling penting karena kualitas buah yang digunakan akan sangat memengaruhi hasil fermentasi dan cita rasa kopi yang dihasilkan nantinya. Di sini kami menimbang berapa banyak biji kopi yang akan kami pakai untuk proses fermentasi. Di sini kita masukkan terlebih dahulu buah kopi yang tadi sudah ditimbang. Setelah itu, saatnya mencampur starter semangka dengan buah kopi ceri yang sudah dimasukkan. Semua bahan dicampur secara merata agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik pada seluruh buah kopi. Nah, sekarang masuk ke tahap utama, yaitu fermentasi. Campuran kopi ceri dan starter dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup untuk menciptakan kondisi anaerob. Selama proses ini, beberapa parameter perlu diperhatikan seperti suhu dan pH. Perubahan pH menunjukkan aktivitas mikroorganisme yang sedang bekerja mengubah kandungan gula menjadi senyawa yang nantinya memengaruhi aroma dan rasa kopi. Nah, setelah mencapai suhu dan pH yang cukup, kita selanjutnya melakukan penirisan pada buah kopi ceri yang sudah kita fermentasikan.
Setelah itu kita masuk tahap pengeringan. Pengeringan pertama dilakukan secara alami menggunakan sinar matahari. Tujuannya supaya mengurangi kadar air secara bertahap sehingga kualitas biji kopi tetap terjaga. Setelah itu, proses pengeringan dilanjutkan menggunakan oven dengan suhu yang terkontrol. Proses ini membantu menghasilkan tingkat kekeringan yang lebih merata pada biji kopi. Kalian berapa orang? Setelah sudah benar-benar kering, kulit luar kopi kemudian dikupas untuk mendapatkan green bean atau biji kopi hijau. Nah, berikutnya adalah tahap roasting atau penyangraian. Disinilah aroma khas kopi mulai muncul. Selama proses roasting, terjadi berbagai reaksi kimia yang membentuk karakter rasa dan aroma yang nantinya akan kita nikmati saat diseduh. Setelah roasting selesai, saat yang paling ditunggu akhirnya tiba, yaitu menyeduh kopi hasil fermentasi semangka ini. Di sini saya mencoba untuk menggiling hasil kopi yang kita buat. Ini hasilnya dan selanjutnya kita melakukan penyeduhan kopi. Di sini aroma yang muncul cukup menarik dan berbeda dari kopi biasanya. Saat dicicipi terdapat karakter rasa yang lebih fruity, manis dan memiliki kompleksitas rasa yang unik. Hasilnya pekat banget kata bapaknya tuh, karena kita pakai fermentasi yang tingkatnya tinggi. Jadi hari ini kita mau cupping. Siapa yang giling? Kamu giling? Di minggu berikutnya ini kami juga melakukan proses cupping di kelas bersama. Di sini kami dibantu untuk proses penggilingannya sampai halus. Setelah itu kami diberikan air panas untuk menyeduhnya sendiri. Semuanya Namun jangan diaduk terlebih dahulu. biarin ya, jangan terekstrak dulu. Kita biarkan hingga larut sendiri. Pada bagian ini kami juga diminta untuk mencoba mengukur pH dari hasil kopi yang sudah kita buat. Hasilnya ada pada 5,2. Dan kami juga diminta untuk mengukur Brix pada hasil kopinya. Dan yap, kami mendapatkan Brix-nya dengan hasil 2. Terakhir, pada beberapa hari kemudian kami didatangi oleh kakak-kakak barista atau penilai profesional untuk melakukan proses cupping. Pada bagian ini mereka mengevaluasi kualitas kopi secara lebih objektif. Berbagai aspek dinilai mulai dari aroma, rasa, aftertaste, acidity, body, hingga balance. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, fermentasi menggunakan starter semangka menunjukkan potensi yang menarik dalam menciptakan karakter kopi yang berbeda dan unik. Baik, terima kasih sudah mengikuti perjalanan fermentasi kopi ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini menambah wawasan sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana inovasi fermentasi dapat mengaruhi cita rasa kopi.